Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam al-khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentang bersabar. Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Hurairah. Siapa namanya? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdus Syam. Dulu nama aslinya Abdus Syam. Kemudian Suaranya di mute. Suara Bapak di mute. Lagi. Yang lain coba didengar ya, nanti ada Ya. pertanyaan. Coba. Namanya aslinya Abdus Syam. Abdus Syam itu namanya buruk karena artinya hamba matahari. Kemudian Abdus Syam ini masuk Islam lewat Tufail, namanya Tufail Ad-Dausi. Sahabat Tufail Ad-Dausi masuk Islam, menyatakan Islam kepada Rasulullah. Sama Rasulullah suruh balik lagi. Pulang kamu sebarkan Islam ke bangsamu, ke Ad-Daus di Persia. Bahasanya bukan bahasa Arab tapi bahasa Persia. Kemudian Tufail ini datang ke kampungnya, hey, kaum Ad-Dausi, ayo kita masuk Islam. Di sana ada Nabi Muhammad di Mekah, itu bagus, hebat, dan itu mah benar-benar Nabi. Maka salah satu yang masuk Islam adalah Abu Hurairah, Abdus Syam tadi. Abdus Syam masuk Islam, bersyahadat. Gimana syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya di film Omar. Ketika masuk Islam, kata, siapa nama kamu? Kata Rasulullah, saya namanya Abdus Syam. Nah, mulai sekarang kamu namanya Abdurrahman. Nama aslinya, nama Rasulullah diganti dari Abdus Syam menjadi Abdurrahman. Kemudian dia lebih terkenal dengan nama Abu Hurairah. Hurairah itu artinya kucing. Jadi Abu Hurairah adalah bapak kucing. Karena kenapa? Kesukaan dia terhadap kucing. Kenapa dia suka kucing? Karena Rasulullah juga suka kucing. Abu Hurairah ini sifatnya ingin segala mengikuti kebiasaan Rasulullah. Rasulullah ke pasar ikut. Rasulullah pergi keluar ikut. Rasulullah perang ikut. Pokoknya ikut kemana-mana ikut. Kecuali nggak ikut ketika Rasulullah pulang ke rumahnya. Bertemu dengan istrinya Abu Hurairah sendiri. Nah, Abu Hurairah ini hanya 3 tahun bersama Rasulullah. Karena setelah 3 tahun ini, Rasulullah wafat, meninggal. Kebersamaannya hanya singkat, 3 tahun. Masuk Islamnya udah lama, tapi waktu itu Abu Hurairah nggak boleh datang dulu dengan Rasulullah karena waktu itu Makkah lagi kondisinya lagi gawat. Kalau ada yang masuk Islam dihajar, ada yang masuk Islam disuruh diusir dan lain sebagainya. Nah, Abu Hurairah tuh sama Rasulullah, udah kamu di Adaus dulu, di suku kamu dulu, jangan ke sini. Ketika Rasulullah hijrah, kemudian Abu Hurairah bertahun-tahun setelahnya masuk, datang lagi ke hadapan Rasulullah. Belajarlah kepada Rasulullah. Diikuti ya, tadi kita balik lagi, Abu Hurairah itu mengikuti Rasulullah kemanapun dia berada. Nah, kemudian, ini siapa yang coret-coret? Jangan coret-coret ya. Oke. Kita ulangi lagi. Abu Hurairah ini selalu mengikuti Rasulullah. Dia mah ingin belajar Islam lewat Rasulullah langsung. Dia mah semangat untuk belajar langsung. Semangat. Dan tidak punya pekerjaan. Karena setiap hari pekerjaannya belajar. Yang lain mah ada yang pekerjaannya mencangkul, ada yang menjadi petani, ada yang berdagang. Kalau Abu Hurairah tidak punya pekerjaan. Karena tidak punya pekerjaan, Abu Hurairah sering menahan lapar karena nggak punya uang. Bayangin, lagi belajar, aduh lapar, ditahan. Lagi belajar, lapar, ditahan. Sampai satu ketika, Abu Hurairah itu bener laparnya udah nggak bisa ketahan. Terus sama Rasulullah, di satu masjid ada Abu Bakar nih, sama Abu Hurairah itu dipanggil, Abu Bakar sini. Saya ingin belajar satu ayat kepada Abu Bakar, boleh, mangga kata Abu Bakar teh. Maksudnya belajar ke Abu Bakar biar harapannya tuh gini. Oh, nanti saya belajar ke Abu Bakar, nanti Abu Bakar ngajak saya ke rumahnya untuk saya dikasih makan. Harapannya gitu, tapi itu tidak terjadi. Abu Bakar udah ngejelasin ayatnya. Udah ya Abu Hurairah cukup ya, besok lagi kita ngajinya. Pulang Abu Bakarnya. Abu Hurairah ngapain? Lapar lagi. Ada Umar, kayak gitu juga. Umar sini dulu, saya ingin belajar satu ayat. Kemudian Umar itu tidak ngajak Abu Hurairah untuk makan. Akhirnya pulang. Sampai suatu ketika datang Rasulullah SAW. Rasulullah mah nggak ditanya, langsung bilang, ya Abu Hurairah, ish kamar dart. Nah itu bahasa Persia. Perut kamu sakit? Ya perut saya sakit. Nah, kemudian singkat cerita, Abu Hurairah diajak sama Rasulullah datang ke rumah Rasulullah.
Ternyata di rumah Rasulullah itu ada satu botol, botolnya segini ya, botol biasa yang kayak kalian punya, berisikan susu. Kira-kira kalau kita lapar, kayak sekarang nih, minum susu segar nggak? Segar ya, pasti ya. Nah, itulah yang dipikir oleh Abu Hurairah. Oh, ada susu di rumah Rasulullah. Mungkin saya nanti akan minum susu. Ternyata, kata Rasulullah, ya Abu Hurairah sini. Ini susu tolong berikan kepada ahlu sufah. Ahlu sufah itu dulu ada di Masjid Madinah. Orang-orang yang nggak punya rumah, orang-orang yang rumahnya jauh tapi ingin belajar Islam, tinggalnya di sekitar Masjid Nabawi. Nggak punya rumah, nggak punya harta-harta. Orang-orang yang belajar di sana. Kemudian dipanggil 40 orang ahlu sufah. Wahai ahlu sufah sini, masuk ke rumah Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, nih botol ini yang isikan susu kasih kepada ahlu sufah satu persatu. Sementara Abu Hurairahnya belum minum, sementara Abu Hurairahnya masih lapar. Bayangin sama kalian, kita lapar tapi disuruh berbagi ke orang. Sanggup nggak? Paling kita nyomot dulu, pas sebelum dibagi kita dicomot dulu. Nah ini mah enggak, Abu Hurairah karena yang Rasulullah yang nyuruh, kata Abu Hurairah, la baik ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. Satu orang, dua orang, tuangin, diminum sama ahlu sufah. Abu Hurairah cuma ngeliatin. Segar juga kayaknya. Gitu lagi, tuangin lagi, minum, ngeliatin lagi. Terus dia berpikir, ini cukup nggak ya? Satu botol susu ini cukup nggak ya? Satu orang, dua orang, tiga orang, 10 orang, 5 sampai 40 orang selesai. Ternyata masih cukup susunya. Kemudian kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, bakitu ana wa anta. Sekarang giliran saya dan engkau, Abu Hurairah yang belum minum susu. Kemudian kata Rasulullah, ishrab anta ya Abu Hurairah. Minum kamu Abu Hurairah. Minum. Akhirnya Abu Hurairah bisa minum. Kemudian udah selesai ya Rasulullah. Ishrab anta. Minum lagi Abu Hurairah. Minum lagi. Selesai. Minum lagi. Minum lagi. Udah selesai Rasulullah. Minum lagi. Terus disuruh minum. Sampai susu yang awalnya cuma sebotol. Bayangkan tidak habis-habis. Cuma satu botol yang udah dibagi ke 40 orang. Terus diminum berkali-kali sama Abu Hurairah. Tidak habis-habis. Itu karena kenapa? Karena Abu Hurairah bersabar. Bersabar, awalnya lapar, ngebantuin orang dulu, nuangin, akhirnya dapat giliran, akhirnya gilirannya banyak, minumnya satu botol itu nggak habis-habis. Ini namanya barokah. Barokah itu mungkin botolnya sedikit tapi cukup kebanyakan, itu namanya barokah. Nah itu karena tadi bersabar. Dari cerita Abu Hurairah kita belajar tentang bersabar. Nah kayak sekarang kita mau belajar, mau sekolah, ingin futsal lagi, ingin ekskul lagi, tapi nggak bisa karena corona. Belajarnya harus daring, harus lihat Zoom terus, harus lihat WA terus. Maka apa yang harus kita lakukan? Bersabar. Suatu saat ketika semua keadaan normal, maka kita akan meraih kemenangan. Abu Hurairah minum susu itu karena dia bersabar dan dia meraih kemenangan sehingga perutnya sampai bilang kayak gini Abu Hurairah. Ya Rasulullah, lam ajid fi batni masyaqan. Perut saya sudah tidak cukup lagi untuk minum susu, udah sangat kenyang. Nah, begitu. Jadi, kemenangan yang pertama bisa diraih manakala kita bersabar. Nama sahabatnya Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, kita bisa menang manakala ketika kita berikhtiar atau berusaha. Kalau lagi ujian, mau menang nilai bagus, maka usahanya apa? Belajar atau mengulang-ulang pelajaran. Itu salah satu usaha. Nah, ada cerita lagi dari kisah orang yang berusaha sehingga dia meraih kemenangan. Nama sahabatnya, ingat-ingat nama sahabatnya. Kalau tadi yang pertama bersabar adalah Abu Hurairah. Yang sekarang karena berusaha namanya adalah Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah. Ingat nama-nama sahabat ini. Nah, Jabir bin Abdillah. Waktu itu kaum muslimin sedang mau perang. Perangnya namanya Perang Khandaq. Namanya Perang Khandaq. Perang Khandaq artinya perang parit. 2 minggu, 1000 pasukan muslim. Waktu itu pasukan muslimnya udah sedikit, udah agak banyak. Ada 1000 orang. Yang lawan kafir. Strateginya buat parit sepanjang 15 km. Sekarang bayangkan, misalnya anak-anak BIC berkumpul sama orang tuanya,
sekitar kita kumpulan 1.000 orang, kita buat parit selama 2 minggu 15 meter. 15 kilometer. 15 kilometer itu dari mana? Dari Bandung, dari Lui Panjang sampai Padalarang mungkin. Coba kita setiap hari 2 minggu nyampur buat parit. Parit tahu ya, parit itu kayak selokan tapi yang besar. Nah, panjangnya 12 kilometer, lebarnya 4,5 meter, kedalamannya 3,5 meter. Tentukan volumenya. Nggak, soal matematika itu. Sekali lagi ya, panjangnya 12 km, lebarnya 4,5 meter, kedalamannya 3,5 meter. Dikerjakan selama 2 minggu sama 1.000 orang. Dan waktu itu, lagi hari keempat, sahabat pada nyangkul, ada batu besar. Batu besar, sahabat nggak sanggup mecahin batu itu sampai ngaduk pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada batu besar, saya nggak sanggup. Kata Rasulullah, cukup. Saya yang turun. Rasulullah turun langsung. Ketika Rasulullah mau mempalu, mau mengkampak batunya, mau memecahkan batunya, tersingkaplah baju Rasulullah. Selama 3 hari Rasulullah menahan lapar, enggak makan. Karena apa? Kerja terus. Jadi ada Jabir bin Abdillah tadi melihat perut Rasulullah diganjal batu. Misalnya ini batu, diganjal batu, diikat sama kain. Bayangin ini Rasulullah ya, sahabat kekasih Allah, menahan lapar sampai diganjal batu. Mungkin kita nggak akan pernah kayak gitu. Kita kalau lapar ya tinggal makan. Kita kalau lapar, nahan lapar pun nggak sampai diganjal batunya. Diganjal sama batu gitu ya. Rasulullah 3 hari nggak makan, diganjal sama batu, diikat sama kain, biar apa? Maksudnya perutnya tertekan, biar dia nggak merasa lapar. Dan sahabat-sahabat lain juga sama. Selama 3 hari karena bekerja terus, tidak makan selama 3 hari. Jabir bin Abdillah sedih. Jabir bin Abdillah nggak kuat melihat Rasulullah menahan lapar. Nggak sanggup melihat orang yang dikasihi sama Allah menahan lapar sampai perutnya diganjal dengan batu. Kemudian apa? Jabir bin Abdillah izin. Ya Rasulullah, saya izin mau pulang dulu, boleh? Boleh, bangga. Pulang Jabir bin Abdillah menemui istrinya. Kata Jabir bin Abdillah, wahai istriku, hal indaki syai'un, apakah kamu punya sesuatu makanan? Katanya ada sih sedikit makanan, paling cukup 3-4 orang lah. Saya punya 1 genggam gandum sama anak kambing yang kecil. Anak kambing kecil kalau misalnya kita sembelih paling cukup 4-5 orang untuk kita makan ya. Kemudian akhirnya apa? Ya udah coba kamu masak gandumnya sama istrinya dibuat adonan roti. Kemudian anak kambing yang kecil itu disembelih sama Jabir bin Abdillah. Udah selesai, tolong masakin. Jabir Abdillah balik lagi ke Rasulullah. Langsung bilang, karena makanannya nggak banyak, pikirannya gini, jangan bawa makanan ke kaum muslimin yang di perang Khandaq karena nggak cukup. 5 porsi ke 1.000 orang cukup nggak? Enggak, secuil pun mungkin kurang. Akhirnya undang Rasulullah, ajak ke rumah kita, kata istrinya. Siap, kata Jabir bin Abdillah. Datang, langsung tuh bisik-bisik di telinganya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Gitu ya, bisik-bisiknya. Ya Rasulullah, sini saya undang Anda makan ke rumah saya. Tapi makanan saya nggak banyak, sedikit. Terus Rasulullah bilang apa? Wahdi, saya sendiri, katanya gitu. Wahdak ya Rasulullah, iya kamu sendiri. Nah ini mah nada wahdinya atau saya sendirinya nada sendiri sedih. Hah, saya sendiri? Bukan yang, saya sendiri? Nah, bukan gitu. Jadi ini Rasulullah sedih kalau diajak cuman sendiri. Kita mah senang mungkin ya, diajak makan. Ayo Fadil, kamu makan sini, ada pizza di rumah aku. Siapa yang diundang? Kamu aja. Aku aja. Ya aku aja, nggak usah diajak yang lain. Nah, mungkin kita mah gitu. Tapi Rasulullah mah enggak. Wahdi, saya sendiri. Boleh nggak kalau saya ngajak beberapa yang lain? Kata Jabir teh, ya boleh ya Rasulullah, tapi jangan banyak-banyak. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berdiri di 1.000 pasukan kaum Khandaq yang 1.000 muslim yang mau perang. Ya ahlal Khandaq. 1.000 kan banyak. 12. Ta'amul yaum indal Jabir. Wahai pasukan Khandaq, sekarang kita makan di rumah Jabir. 1.000 orang jadi tahu apa yang dilakukan. Kemudian apa yang dilakukan Jabir? Panik lah. Panik nggak? Pasti panik. Masa nggak panik? Makanan cuma 5 porsi, yang diundang 1.000 orang.
Panik nggak? Panik. Aduh, langsung Jabir itu buru-buru datang ke istrinya. Tapi kata Rasulullah gini, Jabir, kamu jangan turunin dulu panci-pancinya ke bawah sampai aku datang. Kata Rasulullah gitu ya. Jadi kan udah dimasak ya, gulenya kan mungkin kalau kambing tuh jadiin gulai, jadiin sop lah. Dijadiin, terus jangan diturunin dulu, sama juga adonan rotinya jangan diturunin sampai aku datang. Kemudian apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah membagi dari 1.000 orang menjadi beberapa kelompok. Jangan berdesak-desakan kaum muslimin walaupun 3 hari nggak makan, tenang. Jangan berdesak. Nah itu bersabar lagi ya kaum muslimin, nggak lantas 3 hari nggak makan, apa yang kita lakukan? Wah ada makanan, dimakan. Kita mas puasa 1 hari aja, kolak makan, terus es buah, terus nasi, wah segala ya. Tapi Rasulullah mah enggak sama sahabatnya, jangan berdesak-desakan, sabar. Kelompok pertama masuk ke rumah Jabir. Nah, Rasulullah sendiri yang mau buka, yang mencuil-cuil roti. Dicuil roti 1, terus dibuka gulainya, kasih tuangin sama Rasulullah, tutup lagi. Sok makan. Kelompok 1 selesai, dicuilin sama Rasulullah, dimasukin lagi gulainya, makan. Sampai kelompok 1 selesai, kelompok 2 selesai, kelompok 3 selesai, 4 selesai, hampir semua kelompok yang 1.000 orang itu cukup makanannya. Padahal awalnya berapa porsi? Cuma 5 porsi. Kemudian apa yang dibilang Rasulullah kepada istrinya Jabir? Nih, coba ini makanannya sudah selesai, tolong kamu bagikan lagi kepada yang belum, katanya gitu. Kata Jabir apa? Jabir bilang, wallahi, demi Allah, saya ngelihat sop kambing itu, kalau di panci, tahu ya ada panci kalau kita makan sop, nuangin sop pasti ada bekasan pinggir-pinggirnya gitu ya. Yang awalnya segini mungkin berkurang berapa senti. Nah, wallahi 1.000 orang pasukan itu makanannya cukup dan berkurang sedikit sopnya. Bayangkan. Itu karena apa? Ikhtiar. Jabir itu ikhtiar, berusaha, dia ingin nolong Rasulullah, tapi dia hanya punya makanan 5 porsi, maka Rasulullah lewat bantuan Allah Subhanahu wa taala menolong Jabir. Itu yang kedua, kemenangan bisa diraih karena kita bersabar. Yang pertama, kemenangan bisa diraih karena bersabar. Yang kedua, karena berikhtiar. Yang kedua, karena berikhtiar, karena berusaha. Jadi, kalau untuk kita bagaimana? Nah, kita kalau mau nilainya bagus, bersabar dan berikhtiar. Bersabar, ngapalin al-mutawaffifin kebalik ketukar wae, maka bersabar. Sampai jangan cukup di bersabar, tapi apa juga berusaha terus-terusan. Ngapalin juz 30 juz 29 teh udah hafal sih, tapi juz 30-nya lupa. Gimana? Nah, bersabar dan juga terus diulang-ulang murojaah. Itu ya. Yang kedua, bersabar dan berikhtiar. Terakhir, kemudian bulan Ramadan kita juga bisa menjadi pemenang, bisa menang ketika kita dapat malam Lailatul Qadar. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Kita baca dulu surat Al-Qadar. Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa yang terakhirnya? Harus meraih malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu apa? Allah turunkan banyak keberkahan, banyak pahala selama 1 malam itu. Kalau kita tilawah pada malam itu, kita diberi pahala 80 seperti beribadah terus-menerus 83 tahun. Bayangkan. Ibadahnya sih cuma 2 kali, misalnya sholatnya, tapi pahalanya seperti kita beribadah 83 tahun. Mau nggak? Ya, karena kita punya uang, kita cuma
menolong orang sekali dikasih uang 83 miliar. Mau nggak? Mau, cuma ngasih pas yang diseberangin ternyata orangnya kaya banget dan berterima kasih ke kita langsung ngasih uang 83 miliar. Kira-kira kayak gitu. Ibadahnya cuma sebentar, pahalanya besar. Nah, malam Lailatul Qadar ini jangan ditinggalkan. Ajak ayah bundanya, ajak umi abinya. Ayo kita malam Lailatul Qadar ini selama 10 hari terakhir ini banyak-banyak baca Quran, murojaah, banyak juga sholat yang mulai ya. Mau 11 rakaat boleh, mau sanggupnya 7 rakaat boleh, terserah pokoknya. Kalau bisa sih 11 rakaat ya, seperti sholat tarawih. Tapi kalau bisa sesuai kadar kemampuan di kelas 1, kelas 2 yang berbeda-beda. Nah, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu hampir 8. Jadi jangan dilupakan ayah bundanya, ajak itikaf ya. Misalnya diam di masjid atau bahkan di rumah juga, kalau di masjidnya lagi corona nggak apa-apa di rumah juga. Nah, itu ya. Jadi kita bisa meraih kemenangan ketika kita mendapat malam Lailatul Qadar selama ketika 10 hari bulan Ramadan kita giat belajar giat beribadah, nanti akan dapat malam Lailatul Qadar. Nah, itu saja mungkin kemenangannya. Jadi kalau Bapak simpulkan ada 2 cara bagaimana kita mendapatkan kemenangan. Pertama apa? Bersabar. Seperti contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, kita harus berikhtiar, berusaha, walaupun kita hanya mampunya ngasihnya sedikit, tapi kalau sedikit itu kita kasihkan mungkin nanti dibantu sama Allah. Seperti kisah Jabir bin Abdillah. Lalu yang ketiga, kalau kita mau meraih kemenangan di bulan Ramadan, maka kita gapai, kita ibadah terus biar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, nanti setelah ini mungkin nanti ada tampilan ya. Nah, langsung. Nanti ada pertanyaan dan juga nanti di akhir sesi ada kita nonton, insya Allah nonton tentang perang Badar. Nah, ini perang Badar juga hebat. Perang Badar juga melatih kesabaran dan juga tadi ikhtiar. Perang sedikit Bapak jelasin, perang Badar dilakukan ketika Ramadan. Ketika lagi puasa, kita perang. Kita mah perangnya hanya lawan malas, lawan hawa nafsu, ini perang lawan musuh. Kalau perang itu fisiknya harus dikeluarkan 100%. Kalau futsal mungkin hanya 50%. Kalau perang mah 100%. Karena kenapa? Kalau kita nggak hebat, kalau nggak meluarkan tenaganya 100%, ada kemungkinan kita terbunuh sama lawan. Dulu ya, ini. Sekarang mah insya Allah aman, jadi nggak usah perang. Perangnya bukan sama orang, perangnya lawan setan sekarang. Itu saja ya buat materinya. Nanti kita lanjut lagi setelah melihat perang Badar yang akan kita tonton. Maaf bila ada kesalahan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.